warahmatullahi wabarakatuh. My name is Kurnia Sulhiah. My name 20419019. Now let's discuss about implicator conversation by Paul Grace. An implicator is something the speaker suggests or implies with an utterance. Jadi, implikator adalah sesuatu yang disarankan atau disiratkan oleh penutur dengan suatu ujaran atau ungkapan, meskipun tidak diungkapkan secara harfiah atau dibicarakan secara langsung. Sehingga penutur menggunakan implikator dapat membantu dalam berkomunikasi dengan lebih efisien dibandingkan dengan secara eksplisit mengatakan semua maksud dalam proses berkomunikasi. Implikator percakapan. Konsep implikator percakapan diperkenalkan oleh filsuf yang berasal dari Inggris di tahun 1975, yakni Paul Grace. Beliau membedakan implikator percakapan menjadi dua, yakni yang muncul karena penutur mengharapkan dan diharapkan menghormati suatu aturan umum dari percakapan. Lalu, implikator konvensional yang terikat pada kata-kata tertentu seperti tetapi dan oleh karena itu. Conversational implicator is definable as any meaning of propositional expressed implicitly by a speaker. Maksudnya adalah implikator percakapan didefinisikan sebagai setiap makna yang diungkapkan secara implisit oleh pembicara. Maksudnya, seorang pembicara tidak serta-merta mengungkapkan semua hal yang dimaksud dalam satu kali yang diucapkan, namun pembicara memberikan ungkapan yang memiliki maksud tersirat atau tersembunyi pada kalimat yang sedang dikomunikasikan. Seorang pembicara melakukan hal tersebut karena pembicara yakin jika pendengar akan mengerti dan memahami maksud dari pembicaraannya. Contohnya adalah seseorang berkata, apakah kamu menonton drama ini? Implikator mungkin yang terjadi adalah sang pembicara bermaksud jika program ini membuat bosan. Bisakah kita mematikan TV-nya atau bisakah kita mengganti program dari televisi tersebut? Seperti itu. Dari kalimat tersebut, pembicara tidak serta-merta mengungkapkan apa yang dia pikirkan dan dia kehendaki, namun menggunakan kalimat dengan maksud tersirat di dalamnya. Seperti itu. Jadi, implikator percakapan adalah apa yang dikomunikasikan atau disampaikan atau dimaksudkan, namun hal tersebut bersifat tersirat dari apa yang dikatakan oleh pembicara. Sehingga hal ini terkadang berbeda dari ungkapan dan dengan maksud. Karena implikator percakapan memiliki dasar logika percakapan yang mewakili hubungan antara pembicara dan posisi yang dihasilkan oleh pembicara. Oke, selanjutnya prinsip kerjasama. Apa sih prinsip kerjasama? Prinsip kerjasama adalah pertukaran komunikatif dan dipandu oleh prinsip yang menentukan cara bahasa digunakan dengan efisiensi dan efek maksimum untuk mencapai komunikasi yang rasional. Paul Grace mengatakan, buat kontribusi percakapan Anda seperti yang diperlukan pada tahap di mana hal itu terjadi dengan tujuan atau arah yang diterima dari percakapan pembicara di mana Anda terlibat atau sebagai pendengarnya. Maxim of conversation. Prinsip kerjasama adalah istilah umum untuk 9 komponen yang memandu cara kita berkomunikasi. Ke-9 komponen ini dikelompokkan menjadi 4 kategori yang disebut maxim of conversation. Yang pertama, kualitas. Kualitas ada 2 hal. Jangan katakan apa yang Anda yakini salah, dan jangan katakan sesuatu jika tidak memiliki bukti yang benar. Seperti itu. Maksudnya agar tidak menimbulkan konflik ataupun penfitnahan ya. Lalu yang kedua tentang kuantitas.
Berikan kontribusi Anda seinformatif yang diperlukan untuk tujuan tertentu, serta jangan memberikan kontribusi yang lebih daripada yang diperlukan. Yang ketiga, tentang hubungan. Buat kontribusi Anda relevan dengan konteks pembicaraan. Yang keempat, tentu cara. Dengan cara menghindari ketidakjelasan dan ambigu, serta memberikan pendapat atau ungkapan yang singkat dan juga tertib sesuai tata cara bahasa yang baik dan benar. Hubungan antara pembicara dan maksim. Dalam percakapan, pembicara dapat melakukan salah satu dari 4 hal yang berkaitan dengan prinsip kerjasama dan maksim. Tadi, pembicara mungkin mematuhi maksim sebagai asumsi yang default. Lalu, pembicara dapat keluar dari maksim dengan menggunakan frase yang menghilangkan atau mengurangi efek dari maksim tersebut. Lalu, pembicara mungkin melanggar sebuah ungkapan, namun lawan bicara atau pendengarnya dapat mengerti atau dapat mengetahui maksud dari pembicara. Lalu, pembicara mungkin melanggar maksim, contohnya berbohong, karena itu bukan suatu tata cara percakapan yang baik dan benar. Opting of age. Contoh pertama, kualitas. Sepengetahuanku, aku mungkin salah, tapi seperti itu kayak. Terus yang kedua tentang jumlah. Seperti yang ketahui, ibaratnya kalau ada cewek-cewek atau perempuan-perempuan yang gosip, "Woi, ngerti toh?" Kayak gitu kalau bahasa Jawanya. Terus tentang hubungan. "Oh, omong-omong," kayak gitu. Terus tentang cara. "Aku tidak yakin, tapi sepertinya aku mengerti." Oke, selanjutnya tentang melanggar versus mencemooh. Melanggar dari maksim ya. Pada faktanya anak laki-laki itu bermain game selama berjam-jam. Terus suatu saat ibunya bertanya, "Kamu belajar sepanjang hari?" Terus sang anak berkata, "Ya, saya belajar hingga saat ini." Itu adalah salah satu contoh pelanggaran maksim karena si anak telah berbohong terhadap ibunya. Lalu contoh dalam pencemooh, ada suatu keadaan di mana di dalam kelas seorang murid datang terlambat. Guru berkata, "Selamat datang di kelas wahai siswa yang datang tepat waktu." Lalu si murid mengetahui bahwa dia salah dan dia berkata, "Maaf Pak, ini tidak akan kembali lagi, tidak akan terjadi lagi." Seperti itu. Implikator percakapan. Ini adalah implikator percakapan yang muncul dari mengamati maksim dan mengikuti prinsip kerjasama. Kualitas. Contohnya, John meninggal minggu lalu. Dalam pembicaraannya, tentu pembicara mengetahui dan memiliki cukup bukti konkret bahwa John telah meninggal minggu lalu. Lalu tentang jumlah. John memiliki 6 mobil. Tentu pembicara mengetahui dengan pasti jika John memang benar-benar memiliki minimal 6 mobil. Seperti itu. Terus hubungan. Contoh, seorang perempuan berkata, "Sekarang jam berapa?" Seperti itu. Dan seorang laki-laki berkata, "Museum belum buka." Hal ini pasti ditunjukkan ketika mereka berada di sekitar, karena sang laki-laki menjelaskan tentang bagaimana suatu hal ketika pintu dari museum tersebut belum terbuka, padahal si perempuan bukan menanyakan tentang terbuka atau belumnya dari pintu museum, namun mempertanyakan tentang jamnya. Meskipun hal tersebut memiliki dua hal konteks yang berbeda, namun ketika pembicara dan pendengarnya saling memahami dalam konteks pembicaraan, hal itu tetap bisa terjadi. Terus, ini adalah percakapan yang muncul dari pelanggaran maksim. Contoh dari pelanggaran maksim. Seorang berkata, "Wah, kamu sangat pandai." Padahal pada faktanya mungkin dia yang dikatakan dia itu sangat pandai belum tentu dia itu mengerti atau bisa
menangani kasus yang dimaksudkan dari seseorang pembicara tadi. Terus, lalu ibu berkata, contoh lain, ibu berkata, apakah PR-mu sudah selesai? Sang anak berkata, aku sudah mengerjakan matematika. Seperti itu. Terus sang ibu menjawab lagi, jadi selesaikan bahasa Inggrismu juga. Padahal dalam konteks ini mungkin orang lain belum tentu mengerti karena pembicaraannya itu berbeda antara matematika dan bahasa Inggris. Namun maksud dari sang ibu adalah kerjakan bahasa Inggrismu juga, bukan hanya matematika, seperti itu. Contoh lain, sang ayah berkata, siapa yang merusak vas bunga ini? Atau siapa yang memecahkan vas bunga ini? Sang anak berkata, salah satu anaknya dari ayah tersebut menjawab, jika yang merusak vas bungamu adalah salah satu dari 3 anakmu. Seperti itu. Dia menggunakan kalimat-kalimat tersembunyi atau maksud-maksud tersembunyi dari kalimat yang diungkapkannya. Seperti itu. Oke, sekian dari penjelasan yang bisa saya sampaikan mengenai tentang implikator percakapan. Apabila ada kurang lebihnya saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.